Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum teknik analisis biokimia kali ini kita akan mempelajari mengenai uji antioksidan dengan metode DPPH. Berikut adalah tahapan uji antioksidan dengan metode DPPH beserta hasil yang telah diperoleh dari praktikum teknik analisis biokimia pada tahun 2019-2020 yang disajikan oleh kelompok 6 dengan anggota sebagai berikut. Adapun definisi dari DPPH adalah metode DPPH adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk pengujian antioksidan dan absorbansi digunakan untuk mengukur aktivitas antioksidannya. Sehingga dengan metode DPPH ini kita menggunakan prinsip spektroskopi UV vis untuk mendeteksi aktivitas suatu sampel sebagai antioksidan. DPPH merupakan senyawa dengan nama molekul 1,1 difenyl 2-pikrihidrazil yang merupakan senyawa yang berwarna ungu pada kondisi alaminya yang akan berubah menjadi berwarna kuning jika bereaksi dengan senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan. Apabila nilai absorbansi DPPH pada belangko, yaitu tanpa sampel, lebih tinggi dari nilai absorbansi sampel, maka artinya sampel tersebut memiliki aktivitas antioksidan. Hal ini dikarenakan jumlah DPPH di dalam sampel telah bereaksi dengan sampel sehingga terjadi penurunan konsentrasi DPPH yang ditunjukkan dengan nilai absorbansinya yang lebih rendah dibandingkan absorbansi DPPH pada belangko. Oleh karena itu, untuk menentukan potensi antioksidan dari suatu sampel ditentukan berdasarkan persen inhibisi yang diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Absorbansi belangko dikurang dengan absorbansi sampel dikali 100%. Adapun prinsip uji dari metode DPPH ini adalah senyawa antioksidan akan mereduksi DPPH yang merupakan senyawa radikal bebas. DPPH pada kondisi radikal bebas atau pada kondisi yang tidak stabil akan memendarkan atau akan memiliki warna larutan berwarna ungu. Ketika direduksi oleh antioksidan, yaitu dengan menerima sejumlah elektron dari antioksidan tersebut, maka radikal DPPH akan menjadi stabil. Pada kondisi seperti ini, DPPH akan menunjukkan perubahan warna larutan menjadi berwarna kuning dan bersifat non-radikal. Hitungan persen inhibisi berdasarkan absorbansi DPPH pada larutan uji, absorbansi larutan kontrol. Nilai aktivitas inhibisi antioksidan dinyatakan dengan nilai IC15, FC50, yaitu inhibitory concentration 50%. Besarnya konsentrasi sampel yang dapat meredam atau menetralkan radikal bebas sebanyak 50%. Berikut adalah gambaran prosedur yang dapat dilakukan dalam laboratorium untuk pengujian antioksidan dengan metode DPPH. Sampel yang digunakan adalah ekstrak kembang telang dari bagian akar, batang, daun, dan bunga. Keempat bagian tersebut masing-masing telah dilakukan ekstraksi dan telah diperoleh ekstrak dari masing-masing bagian tersebut. Ekstrak yang diperoleh tersebut merupakan ekstrak dari etanol 96%. Sehingga pelarut yang digunakan pada pengujian ini menggunakan pelarut etanol 96%.
Asam askorbat digunakan sebagai standar dalam menentukan keaktifan antioksidan menangkal radikal bebas. Larutan DPPH sebagai radikal bebas yang akan diujikan terhadap sampel Aquades. Alat yang digunakan itu adalah alat gelas laboratorium pada umumnya dan spektrofotometer. Metodenya meliputi pertama adalah pembuatan kurva standar atau penentuan konsentrasi standar, yaitu menggunakan vitamin C yang telah diketahui memiliki aktivitas antioksidan yang baik. Vitamin C dibuat dalam larutan stok dengan konsentrasi 100 ppm. Kemudian diencerkan menjadi beragam konsentrasi mulai dari 2 hingga 10 ppm menggunakan pelarut etanol 96%. Dibuat dalam volume total 100 mikroliter. Diambil sebanyak 100 mikroliter dari setiap konsentrasi standar dan ditambahkan 100 mikroliter DPPH dengan konsentrasi 0,1 mikromolar. Sampel ini ditempatkan dalam mikropip untuk kemudian diukur nilai absorbensinya pada panjang gelombang 517 nanometer. Blanko dibuat dengan 100 mikroliter pelarut etanol 96% dan 100 mikroliter DPPH 0,1 mikromolar ke dalam mikropipet yang sama. Selanjutnya adalah analisis aktivitas antioksidan ekstrak kembang telang. Ekstrak kembang telang yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu melalui maserasi dan rotaforasi, diperoleh ekstrak dari masing-masing bagian, yaitu batang, akar, daun, dan kemudian ditimbang sebanyak 5 mg. Ekstrak dilarutkan dalam 5 ml etanol 96% dengan konsentrasi stok 1000 ppm. Larutan stok tersebut diencerkan menjadi sejumlah konsentrasi yaitu 100 hingga 800 ppm dalam 1 ml etanol 96%. Blanko dibuat dengan 100 mikroliter etanol 96% dan 100 mikroliter DPPH ke dalam mikropipet. Masing-masing sampel yang telah dibuat dengan masing-masing konsentrasi diambil 100 mikroliter ekstrak ditambah dengan 100 mikroliter DPPH pada tiap konsentrasi dan dimasukkan ke dalam mikropipet yang sama. Selanjutnya diinkubasi selama 30 menit dalam ruang gelap. Setelah 30 menit inkubasi, lalu diukur absorbensinya pada panjang gelombang 517 nanometer. Berikut adalah hasil dari penentuan absorbensi vitamin C terhadap DPPH dengan metode DPPH. Dengan 3 ulangan pada masing-masing konsentrasi, diperoleh besaran absorbensi sebagai berikut dengan persen aktivitas antioksidan yang diperoleh melalui perhitungan rumus sebagai berikut. Dari persen aktivitas antioksidan tersebut, maka ditentukan IC50-nya pada masing-masing ulangan, yaitu dengan rata-rata diperoleh IC50 untuk standar vitamin C yaitu sebesar 7,15414. Hal ini menunjukkan bahwa vitamin C memiliki IC50 sebesar 7,1514 ppm. Hal ini menunjukkan potensi atau kemampuan inhibisi atau peredaman radikal bebas oleh vitamin C pada konsentrasi vitamin C 7,1514 ppm sudah dapat meredam radikal bebas sebesar 50%. Selanjutnya diperoleh hasil dari
aktivitas antioksidan sampel bunga telang pada masing-masing bagian, yaitu batang, bunga, daun, dan akar. Diperoleh persen aktivitas antioksidan yang menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi sampel, persen aktivitas antioksidannya terlihat semakin meningkat. Rata-rata sebagian besar semakin meningkat. Dan diperoleh IC50-nya pada masing-masing bagian. IC50 terendah yaitu ditunjukkan pada bagian akar dari tanaman telang tersebut dengan sebesar 111,6828. Menurut Jadaf et al., aktivitas antioksidan tertinggi bunga telang yaitu terdapat pada bagian akarnya. Percobaan ini menunjukkan kesesuaian antara literatur dengan aktivitas antioksidan yang ditunjukkan pada bagian tumbuhan bunga telang tersebut melalui percobaan ujian antioksidan dengan metode DPPH, di mana bagian akar itu memiliki IC50 rendah, sehingga disimpulkan bahwa aktivitas antioksidannya merupakan aktivitas antioksidan tertinggi di antara bagian tumbuhan lain. Nah, berikut adalah yang dapat kita bahas dari hasil yang diperoleh, yaitu IC50-nya merupakan konsentrasi ekstrak yang mampu menghambat 50% radikal bebas. Di sini, untuk aktivitas kembang telang atau ekstrak tanaman telang, menurut Raja Manik Kam et al. 2015, nilai tertinggi IC50-nya yaitu tidak lebih dari 132,5. Dan di sini, suatu zat yang memiliki sifat antioksidan dikatakan berpotensi sebagai antioksidan yang baik menurut Molinex, yaitu yang jika memiliki nilai IC50 antara 200 hingga 1000 mikrogram per mililiter, di mana zat tersebut kurang aktif namun masih berpotensi sebagai zat antioksidan. Faktor yang mempengaruhi hasilnya yaitu dari aktivitas antioksidan pertama adalah perbedaan galur tumbuhan, di mana setiap jenis atau galur bahan alam itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Aktivitas metabolomiknya, konsentrasi dari metabolit-metabolit yang ada di dalam suatu bahan alam juga menentukan potensinya atau kemampuannya sebagai antioksidan, serta kondisi lingkungan tersebut. Suatu bahan alam yang berasal dari daerah yang berbeda kemungkinan memiliki aktivitas yang berbeda pula, yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Oke, berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari metode DPPH. Aplikasinya terutama diaplikasikan dalam keperluan penelitian untuk menemukan kandidat antioksidan yang baik yang dapat diterapkan atau diaplikasikan pada beragam bidang pengobatan, dan juga untuk menentukan pigmen sintetik yang ada dalam bahan pangan, dan juga untuk menentukan sinyal elektroparamagnetik resonan.